Pria itu dengan aneh melihat ada sesuatu di lantai. Lalu dia memeriksanya dengan saksama. Ternyata ada 3 semut membawa 1 set baju perang nano. Sebelum pria itu sempat bereaksi, baju itu tiba-tiba membesar ribuan kali lipat. Kemudian semut-semut itu membentuk angka hitungan mundur. Saat itu penjaga penjara sedang berpatroli mendekat. Untuk kabur dari penjara yang membosankan, pria itu memutuskan memakai baju perang nano itu. Ketika penjaga masuk ke selnya, pria itu sudah menghilang. Ternyata dia mengecil seukuran semut. Diam-diam merayap keluar lewat celah di bawah celana penjaga. Dengan mudah melewati celah sempit di pintu. Lalu melompat dari tepi 2 cm. Pemandangan di depan membuatnya terkejut. Sekelompok semut hitam mengelilinginya dari segala arah. Tiba-tiba seekor semut raksasa terbang di atasnya, dan perlahan mendarat di depannya. Ternyata semut itu dikirim oleh profesor untuk menjemputnya. Dia langsung naik ke tunggangannya tanpa ragu. Kepala penjara memerintahkan pencarian besar-besaran, tanpa tahu bahwa orang yang dicari ada tepat di sampingnya. Tiba-tiba hembusan angin meniupnya masuk ke dalam bas. Secara tak sengaja dia masuk ke rambut seorang wanita. Wanita cantik itu menepuk kepalanya dan membuatnya terpental ke koran. Lalu dilempar keluar jendela oleh seorang pria tanpa belas kasihan. Semut yang ditungganginya terbang goyah ke langit tinggi. Karena takut ketinggian, pria itu langsung pusing. Sempat berpegangan dia terjatuh. Ketika sadar dia sudah terbaring di atas ranjang. Dan lantai dipenuhi ribuan semut yang merayap. Anehnya semua semut memberi jalan untuknya. Ternyata dia kini memiliki kemampuan mengendalikan semut. Kemudian profesor memberinya sebuah misi. Profesor berkata padanya, semua yang dia alami sudah dirancang sebelumnya. Untuk memancingnya melakukan pencurian, lalu tertangkap dan dipenjara. Serta pelarian itu hanyalah ujian untuk menguji kemampuannya. Setelah itu profesor membawa Scott ke laboratorium. 40 tahun lalu dia menemukan sebuah rumus yang dapat mengubah jarak relatif antar atom. Namun penelitian ini sangat berbahaya. Jadi dia menyembunyikannya dari dunia. Muridnya Darren mendengar rumor tentang partikel PIM dan mencoba meniru rumus tersebut. Namun penelitiannya belum matang. Tanpa perlindungan helm khusus, otak bisa terpengaruh secara kimiawi. Setelah ratusan percobaan, akhirnya eksperimennya berhasil. Dia menciptakan baju tempur Yellow Jacket dan berencana menjualnya kepada Hydra. Jika transaksi itu berhasil, itu akan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Selama pria itu bisa membantu mencuri baju tempur, setelah berhasil dia akan mendapatkan hak kunjungan sah untuk putrinya. Begitu mendengar bisa bertemu putrinya, Scott langsung menyetujuinya tanpa ragu. Namun untuk menjadi Ant-Man yang sejati, dia harus berlatih sangat keras. Dia harus menyatu dengan baju tempurnya, dan menguasai kekuatannya, serta kemampuan memperbesar dan memperkecil tubuh seketika. Sekarang lewatkan lubang kunci ini Scott. Dalam ukuran normal percepat lalu mengecil saat melewati dan membesar lagi setelahnya. Profesor pun tak punya pilihan selain melatihnya bertarung. Hope berperan sebagai pelatih tempurnya. Namun dia meragukan kemampuan Hope. Sedetik kemudian, tinju Hope langsung mendarat di wajahnya. Sejak kematian ibunya, Hope terus berlatih seni bela diri. Dia tak pernah benar-benar melupakan kepergian sang ibu. Dengan bimbingan langsung dari Hope, Scott berkembang pesat. Namun tetap saja dia belum bisa menandingi Hope. Selanjutnya dia harus mengenal rekan barunya yaitu semut. Dia melompat ke dalam sarang semut. Seekor semut kecil langsung melompat ke tubuhnya. Kau lucu sekali. Namun detik berikutnya dia sudah dikelilingi oleh ratusan semut. Masih lucu sekarang. Oke, selanjutnya siapa? Ini adalah semut peluru. Gigitan mereka adalah yang paling menyakitkan. Ingat aku, kita pernah bertemu di kamar tidur. Ada juga semut tukang kayu yang membantunya kabur dari penjara. Mereka ahli dalam transportasi darat dan udara. Semut api terkenal karena gigitannya. Dan mereka juga berevolusi menjadi arsitek hebat. Mereka bisa membantu masuk ke tempat paling sulit dijangkau. Yang paling penting, dia harus belajar mengendalikan mereka dengan pikirannya. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin pasukan semut. Profesor juga membuatkan 2 peluru khusus. Merah untuk mengecilkan, biru untuk membesarkan. Karena baju tempur tidak punya senjata, 2 peluru ini bisa menyelamatkan nyawa saat genting. Agar bisa segera bertemu putrinya, Scott berlatih keras dan akhirnya berhasil. Dia berhasil melewati lubang kunci. Selesai. Kemudian dia masuk ke sarang semut. Semut Anton pun berhasil dijinakkan. Anak baik Anton Semut.
Profesor juga sibuk membuat peralatan bagi pasukan semut. Tahap akhir pelatihan adalah penyusupan rahasia. Dia harus menuju gudang militer untuk mengambil alat pengacak sinyal yang diciptakan Profesor di SHIELD. Namun saat mereka tiba di sana, gudang lama itu telah berubah menjadi markas utama SHIELD. Profesor ingin membatalkan misi, tapi Scott berpikir sudah datang sejauh ini, masa pulang dengan tangan kosong. Begitu dia mendarat di atap gedung, dia langsung terdeteksi oleh Falcon yang berjaga. Sensor bereaksi tapi aku tidak melihat apapun. Aku bisa melihatmu. Ant-Man buru-buru memperkenalkan dirinya. Dia berkata dirinya adalah Ant-Man. Sekarang dia punya misi untuk menyelamatkan dunia. Dia hanya ingin meminjam sesuatu dan akan mengembalikannya 2 hari lagi. Falcon berpikir bukankah itu tugasku? Falcon baru saja mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ant-Man langsung mengecil, lalu melompat dari bawah dan menamparkan wajah Falcon. Falcon menggunakan pemindai cahaya merah untuk melacak posisi Ant-Man. Namun begitu mendekat dia langsung ditendang. Ant-Man dengan lincah bergerak menghindar, membuat Falcon sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Maaf, benar-benar maaf ya. Sudah cukup bermain kan? Si kecil Ant-Man kadang membesar kadang mengecil. Sungguh lawan yang sulit dihadapi. Anton Semut, bantu aku. Falcon pun ikut mengejar. Namun detik berikutnya, dia langsung terpental keluar. Scott memanfaatkan ukuran tubuhnya, dan menyelinap ke dalam ransel Falcon untuk mencabut kabel penghubungnya. Sayap Falcon hampir rusak total karenanya. Pemindai cahaya merah pun ikut rusak. Ant-Man memanfaatkan kesempatan untuk kabur diam-diam dari belakang. Jangan sampai Captain America tahu soal ini penting bagiku. Saat Profesor hendak memarahinya, Scott mengeluarkan alat pengacak sinyal. Dengan wajah penuh kebanggaan. Kerja bagus, namun untuk menyusup ke perusahaan PIM, dia tidak bisa melakukannya sendirian. Maka dia memanggil mantan rekan pencurinya. Satu bertugas membantu dari luar, satu lagi meretas sistem daya untuk mematikan jaringan laser, dan satu lagi menyamar sebagai satpam untuk mengatur tekanan air di dalam gedung. Namun baru saja satpam itu bergerak, dia langsung bertemu kepala keamanan. Untung hanya dengan satu pukulan masalah selesai. Selanjutnya giliran Scott beraksi. Dia melompat keluar dari mobil. Sekejap mengecil dan melompat ke selokan bersama pasukan semut. Mereka menyeberang dengan rakit semut dan terus maju. Kemudian semut api membentuk tangga untuk mengangkat Scott ke atas. Baik Anton Semut, terbanglah. Pasukan semut terbang melalui saluran ventilasi. Semut peluru merayap ke arah penjaga yang sedang bertugas. Dan langsung menggigit tanpa ampun. Rekan Scott menambah satu pukulan untuk memastikan. Hope menggunakan izin khususnya untuk memasukkan alat pengacak sinyal. Semuanya berjalan lancar sejauh ini. Namun Profesor Pym malah ditahan oleh polisi. Rekannya terpaksa membawa kabur mobil polisi. Barulah Profesor bisa masuk ke gedung. Pembeli baju tempur Yellow Jacket pun telah tiba. Melihat pemandangan itu, Profesor langsung meninju Darren dengan marah. Sambil memaki karena menjual penelitian berbahaya itu ke Hydra, Scott memimpin pasukan semut menuju ruang server utama. Bentuk barisan ayo semut-semut kecil yang gila ini. Bakar servernya, semut api mengikuti perintah Scott, dan berhasil meledakkan server dengan kekuatan listrik mereka. Langkah selanjutnya adalah menemukan baju Yellow Jacket. Scott menendang sebuah skrup. Skrup itu jatuh melewati jaringan laser. Scott menunggu waktu yang tepat lalu melompat turun. Dia mengincar momen sempurna. Ketika hampir mencapai laser, rekannya segera menonaktifkan sistem pengaman. Scott berhasil masuk ke ruang penyimpanan. Namun baju Yellow Jacket tiba-tiba menyusut. Ternyata itu jebakan yang sudah disiapkan. Tali di tubuhnya terputus oleh sinar laser, dan sistem keamanan aktif kembali. Semua itu adalah perangkap yang dirancang Darren sebelumnya. Untuk memancing Scott masuk ke perangkapnya sendiri, Profesor Pym dan Hope juga tertangkap di tempat kejadian. Saat Darren merasa semuanya telah berakhir sempurna, Scott mengeluarkan 2 peluru kecil, dan seketika menghancurkan ruang penyimpanan. Para penjaga terkejut melihat pemandangan itu.
dan hanya bisa menerima pukulan dari Scott. Dalam kekacauan Profesor tertembak dan jatuh ke tanah. Ant-Man palsu ditodong senjata di kepala. Namun semut-semut langsung menutupi moncong pistol. Darren terpaksa melempar pistol dan melarikan diri. Saat dia hendak naik helikopter untuk kabur, Scott datang bersama pasukan semut. Dia memukul kaca hingga pecah, lalu mengecil dan menyelinap masuk. Darren segera menembak ke arahnya, namun pelurunya tak menyentuh Scott sama sekali. Laboratorium eksperimen tersedot ke dalam dimensi kuantum. Melihat kekayaannya hancur total, Darren segera mengenakan baju Yellow Jacket, bersumpah akan membunuh Scott hari ini juga. Baju itu memiliki 2 meriam laser di bagian depan. Sinar lasernya mampu menghancurkan apapun dengan mudah. Scott memukul wajah Darren dengan keras. Darren juga segera mengecilkan tubuhnya. Keduanya terus bertarung sengit. Tanpa sengaja mereka jatuh ke dalam koper. Koper itu terjatuh dari helikopter, dan akhirnya jatuh ke kolam renang. Saat semua orang masih kebingungan, Yellow Jacket melompat keluar dari air. Seorang gadis mencoba menelepon polisi, namun dihentikan oleh sinar laser dari lawan. Scott melompat dan menabraknya ke dalam kamar, tapi langsung dilempar keluar oleh Darren. Saat Darren hendak menyerang lagi, Scott menggunakan raket nyamuk untuk menjebaknya ke lampu listrik. 2 polisi datang dan menyuruh Scott angkat tangan. Tanpa alasan jelas mereka langsung memborgolnya. Darren pergi ke rumah Scott dan menculik putrinya. Di saat genting Scott muncul tepat waktu. Tanpa pikir panjang dia melemparkan 1 peluru kecil. Keduanya langsung mengecil ribuan kali lipat. Darren berdiri di atas kereta mainan, terus menembak gila-gilaan ke lantai. Scott berlari di atas karpet tanpa henti. Ketika ia keluar dengan pasukan semutnya, semut-semut menggigit baju Yellow Jacket tanpa henti. Scott mengangkat papan kayu dan memukulnya hingga terlempar. Kereta mainan menabrak dan menggilas Darren. Semua semut memanfaatkan kesempatan untuk mengepungnya. Darren melompat tinggi dengan seluruh tenaganya, lalu menembaki Scott dengan gila. Ruangan yang hangat berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Scott melemparkan peluru biru ke arah musuh, namun Darren menendangnya jauh. Peluru itu malah jatuh ke tubuh seekor semut. Scott melemparkan 1 lagi peluru, tapi Darren memantulkannya ke kereta mainan. Kereta itu tiba-tiba membesar dan menembus jalan raya. Scott tahu jika ini terus berlanjut, kamar putrinya akan hancur total. Maka dia mengecil hingga seukuran molekul, dan masuk ke dalam tubuh Darren, lalu menghancurkan komponen elektronik di dalamnya. Sistem di dalam baju Yellow Jacket langsung korslet. Tubuh Darren juga menyusut hingga seukuran molekul, dan perlahan menghilang di udara. Scott mengecil terlalu jauh, dan masuk ke dalam dunia kuantum. Pemandangan di depannya membuatnya tak percaya. Saat ia bingung bagaimana kembali, tiba-tiba ia mendengar suara putrinya memanggil. Ia mengeluarkan peluru biru terakhir, dan memasukkannya ke alat di pinggangnya, lalu menekan tombol pengaktifan. Scott berhasil keluar dari dimensi itu dan kembali normal. Profesor menghadiahkan Hawk baju terbang semut baru. Profesor pun tersenyum lega, dan Scott menjadi menantunya. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya.